Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan videonya diunduh lalu dipotong-potong nggak karuan kemudian diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Selanjutnya dari kalian semua aku ucapkan terima kasih. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Ya, sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini aku bersama keluarga memulai puasa Ramadan ya. Kajian tentang puasa itu sudah ada, tinggal kalian bagaimana mengapresiasinya, mau belajar atau tidak itu sudah ada ya. Ada yang sudah aku bahas 4 tahun lalu ya. Ini dia. Nih ya. Kamu lihat di sini, ini sudah 4 tahun lalu aku bahas. Tajuknya itu ini dia. Nah, itu ya. Puasa dan otensitas Al-Qur'an. Itu 4 tahun lalu itu sudah dibahas. Supaya kamu tahu, supaya nggak goblok. Kamu tahu bahwa informasi dari Al-Qur'an itu akurat gitu ya. Oke. Tuh, terus ada lagi di sini. Ini 2 seri nih. Ini 2 seri ya. Apa itu? Siapa yang diwajibkan berpuasa sebelummu? Mu-nya itu jatuh ke umat Islam. Itu 2 seri ya. Ini sudah berapa lama nih? Ini 2 tahun lalu nih. Nih ya, 2 tahun lalu. Jadi tinggal bagaimana kamu mengapresiasinya dengan kemauan belajarmu ya. Untuk hal-hal kajian tentang puasa sudah aku bikin. Oke. Kemudian aku akan, sebetulnya ini berulang-ulang ya, berulang-ulang, tapi karena gimana ya, apa kamu itu tidak memperhatikan, khususnya si Beben ini gobloknya itu kok nggak hilang-hilang gitu loh, heran aku ya. Aku ingin mencetak Beben dan kalian semua itu menjadi orang-orang yang brilian, orang-orang yang berkualitas, sehingga kalau dilepas di dalam perdebatan lintas iman itu tidak memalukan. Ini Beben ini gobloknya nggak hilang-hilang. Kamu kalau ngaji di sini nggak diperhatikan atau gimana gitu ya? Jangan gitu, memalukan. Kalau kamu goblok terus nanti diskusi lintas iman. Ya. Oke. Al-Qur'an itu setidaknya ada 5 ayat ya. Nanti kamu cari sendiri. Setidaknya ada 5 ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat adil
Ya, salah satu aku nukil dari surat An-Nisa, surat keempat ayat yang 135 itu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Jika dia ya, ini dalam kurung juga ini. Jika dia, maksudnya yang diberatkan dalam kesaksian kaya atau miskin, Allah lebih tahu ya kemaslahatannya ya keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Nah, ini yang paling penting ya. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata maksudnya atau berpaling enggan menjadi saksi, sungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu terpotong ini ya. Coba buka note surat Al-Quran surat 4 ayat 135 ya. Jadi intinya kita itu sama Al-Quran disuruh berbuat adil. Ya. Itu perintah Al-Quran. Apapun kenyataannya, apapun yang harus kita adil harus berbuat adil. Tidak bisa dikatakan adil kalau kamu menyalahkan orang atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Ini si Beben ini geblaknya minta ampun ini. Aku kan sudah bikin videonya ya. Aku membela Paulus. Paulus itu tidak punya masalah dalam konsep teos. Jangan kamu bawa dia. Kalau dalam konsep yang lain dia salah. Iya. Bagaimana tanggapan dia tentang hukum Musa, Torah, bagaimana tanggapan dia tentang sunat. Dan bisa dicari hal-hal yang lain tentang soteriologi salib. Itu silakan. Tapi dalam konsep teos aku kasih constraint ya supaya kalian ngerti. Sana dulu, Bu Putih masih shooting. Ya, dia tidak ada masalah. Nanti aku ceritakan. Jadi Beben jangan geblek. Ya, agama kita memerintahkan kita untuk berbuat adil. Gitu loh. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Ya. Walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu, jika dia yang terdakwa, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Nah, itu perhatikan. Dan jika kamu memutarbalikkan ya kata-kata maksudnya atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Stressing pointnya, kita diperintahkan menjadi penegak keadilan. Terus di bagian bawah, jangan mengikuti hawa nafsu karena ingin ya menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Itu perintah Al-Quran. Ada 5 ayat, paling tidak 5 ayat. Silakan cari yang lainnya. Bahwa kita itu diperintahkan untuk menjadi penegak keadilan. Lalu kamu ngomong Paulus itu ya bermasalah tentang teosnya. Geblakmu itu di mana? Sudah dikasih tahu berkali-kali kok. Jangan menimpakan kesalahan terhadap orang yang tidak melakukan kesalahan itu. Kalau kamu tetap seperti itu ya kamu ikuti aja kamu tentang konsep dosa waris itu. Dosa waris itu kan kesalahan rasionalitasnya dan kesalahan alkitabiahnya menimpakan kesalahan pada orang yang tidak melakukan kesalahan itu. Sama dengan kamu melakukan ya penimpahan kesalahan terhadap Paulus tentang Yesus yang dijadikan Allah. Padahal Paulus tidak pernah sekalipun menyatakan Yesus itu sebagai Allah. Kamu geblak kamu. Berkali-kali dikasih tahu. Apa gunanya ngaji di sini tapi kalau hasilnya tidak brilian otaknya. Diskusi itu harus brilian, harus berdasarkan apa yang tertera dalam kitab suci. Ya. Ini sebetulnya sudah berkali-kali ngulang-ngulang lagi. Bukan masalah ngulangnya sih, enggak apa-apa, tapi kok nemen gebleke. Nanti kita bahas. Ya. Tajuk kita hari ini
Nih. Ya. Jangan kau kira Paulus itu menjadikan Yesus itu Allah. Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Coba nanti kita cek, apakah di sini Paulus itu menyatakan Yesus itu sebagai Allah, gitu loh. Lah kalau ngaji di sini tetap goblok otaknya, untuk apa? Mending keluar, nggak usah ngaji di sini, cari tempat lain. Kalau ngaji di sini tapi tidak berdiskusi berdasarkan data yang ada, untuk apa? Data dari mana? Ya kitab suci datanya. Ini kan sudah pernah aku bahas. Ya. Jadi kita itu diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Jangan menimpahkan kesalahan kepada orang yang tidak melakukan kesalahan itu. Berulang kali aku bilang, ya ini teman Kristen juga supaya tahu ya, Paulus itu masih memegang syahadat Shema. Bagi dia Allah itu tunggal, tidak ada Yesus itu dijadikannya sebagai Allah. Dan tidak pernah dia mengikuti paham konsep Tritunggal, tidak pernah. Oneses pun apalagi tidak pernah. Dia beralahkan Allah yang tunggal. Terlepas dari kesalahan-kesalahannya yang lain, itu silahkan Anda bicarakan. Dan gue tidak membicarakan itu karena constraint kita, batasan kita adalah konsep theos yang diusung Paulus. Itu adalah Allah yang tunggal. Dan dia tidak pernah menjadikan Yesus itu Allah. Dikasih tahu dari dulu gebleknya. Ini mumpung aku ingat ya, aku sampaikan. Ada dua informasi yang menurutku ya cukup layak untuk dipertimbangkan ya. Pertama, ya, Paulus itu dieksekusi oleh Nero karena hutang. Jadi akhirnya dia dieksekusi mati, dipenggal oleh Nero yang katanya orang gila itu, si Nero itu karena hutang. Ya. Tadi malam aku dapat informasi dari bunda kita yang ada di Amerika, ya, mengatakan kenapa Paulus itu dieksekusi, ya, oleh Nero? Karena Paulus tidak mau mengikuti konsep theos bangsa Rom, ya, yang pagan itu. Nero itu pagan Romawi, makanya dieksekusi. Nah, gue coba menarik benang merahnya. Yang satu karena Paulus mempertahankan tauhidnya, ya, yang tidak mau menjadikan Yesus itu Allah, ya. Yang satu karena hutang. Gue cari ini di mana benang merahnya, ya. Setelah gue ikuti penjelasan dari sang bunda itu, ternyata bisa terjadi juga benang merahnya. Karena apa? Perjalanan Paulus itu kan dari satu tempat ke tempat, dari Filipi, Kaisarea, terus di mana itu ya? Filipi, Kaisarea, ke Roma. Terus di mana lagi itu? Keliling dia. Itu yang biayai itu Roma. Nah, kalau di situ mungkin ada benernya, artinya biaya yang dikeluarkan oleh Roma itu dianggap sebagai hutang. Jadi ada benang merahnya. Informasi satu mengatakan Yesus Paulus itu dieksekusi karena hutang. Yang satu mengatakan Paulus dieksekusi karena mempertahankan Allah yang tunggal, gitu. Ya, jadi ada benang merahnya. Karena apa? Karena bisa jadi biaya-biaya yang dikeluarkan Roma untuk membiayai
Paulus itu dianggap hutang lah, kok nggak menjalankan perintahnya untuk mengatakan bahwa Allah itu mendekati atau sepemikiran dengan pemikiran Allah yang pagan gitu loh. Ya. Di Antioquia ya, perjalanan di Antioquia juga itu kan ya perlu duit, semua itu pakai duit, nggak ada mau mampus saja dikubur pakai duit kok, apalagi perjalanan. Filipi, Antioquia, Kaisasera apa Kaisera atau apalah itu ya, terus ke Roma, terus keliling, itu kan pakai biaya itu. Yang biayai Roma ya. Nah, karena tidak mau mengatakan Allah yang tunggal dan biaya itu dianggap hutang, ya dipenggal sama Nero. Ya, sepertinya benang merahnya itu di situ, dari dua informasi yang aku dapatkan ya. Oke, jadi masih terkait dari ini, Paulus itu tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Konsekuensinya ya dipenggal itu. Gue bukan bela-bela Paulus dalam artian membabi buta, enggak loh ya. Gue pakai data. Gue harus bersikap adil seperti agama gue memerintahkan. Iya bilang iya, tidak bilang tidak. Salah bilang salah, benar bilang salah. Benar. Lah kalau dia nggak punya urusan tentang syirik terus dikatakan syirik, kan ya nggak benar itu namanya. Apa bisa dibilang adil seperti itu? Kan nggak bisa. Benar. Ya. Oke, pelan-pelan. Aku baca dulu komen yang masuk dari kalian ya. Ada beberapa komen yang belum sempat terbaca ya, karena kesibukan dan segala macamnya, sehingga tidak sempat terbaca. Oke, coba dari sini dulu ya. Ini dari komen tentang kita membersihkan ya, terjemahan dari pengaruh Bible yang kemarin sudah tamat ya. Kang Aep Saipudin ya, keren ada istilah salim nafsin wahidatin, jadi memang nyata belajar Al-Quran bikin orang cerdas ya. Salam Isragus, selamat menjalankan saum bulan Ramadan ya. Terima kasih Kang ya, aku baca yang penting-penting aja ya. Kemudian BPBK 79, Assalamualaikum Samarinda Nyimak, mantap, kajian ini kelas tinggi. Menurut saya bukan alternatif pemikiran, tapi ini pemikiran rasional yang dapat dipertanggungjawabkan alias kebenaran bagi saya. Oke, mantap, terima kasih untuk Kang Mas PBK yang ada di Kalimantan, khususnya Samarinda. Kemudian kira itu aja yang penting ya. Terus kita ke berikutnya. Ini seri 8 tamat ya. Oh, tadi seri 8 tamat sudah aku baca ya. Oke, berarti sekarang kita ke Tritunggal kemarin. Tritunggal itu ajaran dari mana? Gitu ya. Itu diskusi dengan teman Kristen. Mr. Marco ya, Kang Mas Mr. Marco dari Lumajang, oke, terima kasih. Kemudian ada Agusela Pekalongan, hadir Gus, doa terbaik untuk JM dan semua yang ngaji di channel ini. Oke, terima kasih. Ke Pak Lurah Tangerang, Pak Iwan Tamim, salam Isra, alhamdulillah bisa nyimak. Oke, terima kasih atas 5 merah hatinya Gispati. Alhamdulillah Pak Lu hadir, salam Isra Tuan Guru dan buat semua, semoga kita selalu dalam rahmat Gusti Allah yang Maha Agung. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih user selalu nyimak. Oke. Irfan Al-Akbar, oke, terima kasih ya. Masih nyimak diskusi yang seru di hari Minggu sambil cuci baju. Oke, monggo. Kemudian Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir nyimak, salam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih Kang Nurkolis nggih. Kemudian Ayah Rahani ya, Rahani. Assalamualaikum Tuan Guru, waalaikumsalam. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian Kang Suitno,
ada Kang Sahran Kipari menyimak setelah tayang, kemudian Kelan Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan Guru. Salam Isra baru sempat absen lagi. Oke, monggo. Kang Hermana atur nuhun, terus Jihan Hanunah matur nuhun. Kang Mas Alzus Mas Duki komen ketiga sambil moyan. Apa moyan itu? Ya. Menikmati soto ayam ya. Oh, moyan soto ayam dah. Oke, terima kasih ya. Kemudian Denny Reberu dalam Injil Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, itu lebih spesifik relasi Bapa dan firman-Nya ya. Sedangkan kata Allah itu bukan proper name dalam Yahudi dan Kristen. Oke, terima kasih ya. Yang perlu dipahami satu itu apanya yang satu. Ya. Kutu loncat apa ini? Kerjaannya hanya bisa bertanya. Gitu. Ya kamu coba tanya, kamu tanya apa nanti kan dijawab. Kok repot ya? Kabir satu ini ya. Kamu tanya-tanya apa? Yang penting tanyanya itu benar ya, saling menghormati pasti dijawab lah. Ya. Ya. Kemudian ini Beben, ini yang aku jadi merasa perlu untuk mengulang-ulanginya kembali ya. Beben gini, Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Betul. Justru Trinitas lahir dari ajaran Paulus. Lu punya data dari mana, Ben? Hah? Kalau lu ngomong gitu, masuk dalam perdebatan-perdebatan intelektual yang itu pakar-pakar, ya. Mereka yang doktor atau profesor-profesor perjanjian lama, perjanjian baru, bikin malu kamu. Ngaji di sini yang bener, kan berkali-kali aku bilang, ya. Tidak ada ceritanya justru Trinitas itu lahir dari ajaran Paulus. Di mana Paulus ada mengajarkan Trinitas? Nih kitab suci yang mereka anggap sebagai kitab suci ini. Baca surat-surat Paulus. Di mana dia ngajarin Trinitas? Kok lu bisa ngomong justru Trinitas lahir dari ajaran Paulus? Lu dengar nggak diskusi situ? Ada satu sosok yang namanya Tertullian. Ya. Kacau ini. Lah kalau level-level otak seperti ini kita lepas di kampus-kampus kan jadi bikin malu, dikirain orang Islam nggak ngerti duduk permasalahannya. Dan ini tidak adil. Sedangkan kita disuruh menegakkan keadilan. Bagaimana kita akan menimpahkan kepada Paulus kesesatan Trinitas, padahal Paulus sendiri tidak Trinitas. Bahkan dia harus dipenggal kepalanya oleh Nero untuk mempertahankan syahadat sema. Dia tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Karena syarat Trinitas itu Yesus harus menjadi Allah. Itu loh masalahnya. Ya. Yang diinterpretasikan ke dalam dogma dan doktrin Kristen oleh bapak-bapak gereja melalui voting dalam konsili. Oke lah, tidak apa masalah itu. Kalau itu kan masalah interpretasi. Orang yang menginterpretasikan ya terserah saja. Tapi tidak ada ceritanya Trinitas itu lahir dari ajaran Paulus. Nggak ada seperti ini. Nanti kan ini kan bagaimana kita memahami terjemahan-terjemahan ini. Karena bagi teman-teman Tritunggal ini dikatakan bahwa Paulus itu ya menjadikan Yesus itu Allah. Nanti coba kita lihat benar nggak. Jadi kesalahan orang membaca surat-surat Paulus itu jangan lalu dikatakan Paulus yang salah. Orang dianya yang salah membaca surat Paulus, kok justru kesalahan itu ditimpakan kepada Paulus. Orang lain menginterpretasikan salah terhadap sebuah tulisan. Apakah kesalahan itu akan ditimpakan kepada yang menulis? Di mana letak adilnya kalau seperti itu?
Paulus mengajarkan Allah Maha Esa. Markus 12:29, Yohanes 5:30, Yohanes 17:3. Yesus, aku ulangi lagi. Yesus mengajarkan Allah Maha Esa. Markus 12:29, Yohanes 5:30, Yohanes 17:3. Paulus menyebut Yesus itu Allah. Roma 9:5, Filipi 2:6-8. Yang ngomong ini siapa? Si Beben. Geblaknya minta ampun. Jadi mau ikut-ikutan teman-teman Kristen ya, menginterpretasikan, oh Paulus itu syirik gitu kamu. Orang kita ini sama agama kita lewat Al-Quran disuruh buat adil kok. Kamu justru menyalahkan kesalahan kepada orang yang tidak salah. Kalau mau menyalahkan Paulus, salahkan lewat orang lain. Mau lewat Torah, mau lewat Sunnah, mau lewat apa lagi? Torah, Sunnah. Torah itu hukum ya. Sunnah, terus apa lagi? Dosa waris. Nah, silahkan kamu mau habis-habisan di sana. Tapi jangan dalam konsep teos. Ya. Jadi ini aja yang perlu aku jelaskan. Dan ini sebenarnya sudah aku jelaskan semua ini. Ya. Coba kita lihat di sini ya. Roma 95. Coba aku lihat filenya di sini. Itu sudah aku bikin semua videonya. Ya. Bentar aku cari. Roma. Ya. Greito, sini. Ini nggak ada seri tamatnya deh. Seri tamatnya di mana ini? Belum tertulis atau gimana? Ini ada berapa ini? 1, 2. Lihat ini, sudah aku paparkan. Nanti aku jelaskan lagi supaya kalian ngerti. Tuh ya. Jangan kau seret Paulus dalam kesirikanmu. Roma 95. Ini di sini aja ada berapa seri ini? Ini seri 1. Seri 2. Seri 9. Seri 5. Seri 3. Seri 8. Seri 6. Karena ini belum tersusun nanti sama. Kalau kamu lihat pada playlist, ini kan sama Greito sudah dibikin playlist. Dia tersusun. Tapi setidaknya dari yang tahu saja ada berapa ini? 1, 2, 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6. 6 seri. Sudah aku paparkan, terus masih geblek gitu. Belum lagi yang ini, itu tentang Roma ya. 95. Sekarang yang tentang Filipi. Ya. Ini sebetulnya bukan hanya untuk Beben saja, secara khusus dia untuk Beben, tapi secara umum untuk kalian semua. Jangan goblok. Kalau diajarin itu yang ngerti. Ya. Jangan goblok. Ini sudah aku bahas 4 tahun lalu, Filipi 2, 6 sampai 8. Ini tuh. Ini itu. Nih ya. Matamu buka itu. Ya, Kristen tersesat di Filipi 26. Maksudnya itu tersesat di terjemahannya. Ya, itu 4 tahun lalu itu. Tuh. Artinya Roma 95 dan Filipi 2, 6 sampai 8 itu sudah ketemu playlistnya. Gitu loh. Terus sekarang masih ngomong gitu kan goblok gitu. Sekarang aku coba bahas dari sini dulu, ya. Dari sini dulu, ini bahasan utama. Nih ya, nanti lebih lengkapnya di videonya kan sudah aku kasih tunjuk.
Ini kalau ada pakar-pakar Alkitab yang nggak terima, silakan ajukan komentarnya ya. Kita bisa diskusikan. Ya. Kita bisa diskusikan. Jadi Beben silakan duduk sama teman-teman kafir Kristen ya, untuk berhadapan dengan gue untuk mendiskusikan ini. Benarkah ini pernyataan Paulus yang menyatakan Yesus itu Allah? Ya. Oke. Sebetulnya ini yang paling urgen itu di 26-nya itu, Filipi 26 itu ya. Kalau yang 8 itu enggak begitu urgen. Kan begini terjemahannya. Walaupun yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu terjemahannya bermasalah, sudah gue kumpas tuntas. Karena tidak ada narasi yang bisa diterjemahkan sebagai milik yang harus dipertahankan. Cek ke original teksnya. Cek. Ya inilah LAI juga perlu kita tanya, kenapa bisa keluar narasi sebagai milik yang harus dipertahankan? Karena narasi itu menggiring orang pada sebuah pemikiran, berarti Yesus itu Allah, tapi tidak mau mempertahankan itu. Kan jadi begitu. Ada berapa ini berarti? Berapa? Ada 15 seri ini. Bukan tanggung-tanggung. Karena kita maunya belajar, bukan kajian hohohihe. Orang bilang ngomong Gus, judulnya jangan terus bikin seri-seri panjang, nanti nggak ada papernya. Gue nggak ada urusan mau paper ada mau nggak. Itu sudah menyaring orang yang mau belajar sama mau hohihe. Kok hohihe, lihat video lain, jangan lihat di sini. Lihat ini. Roma 95 itu sudah kita kaji ini ya. Seri 1 ini. Tuh, seri 1. Ya. Kita tarik ke atas. Nih, 15 tamat nih. Nih, seri 15 tamat. Jangan kau seret Paulus dalam kesirikanmu. Jadi sudah lengkap. Itu kok gobloknya minta ampun. Ya. Di sini, di Filipi 26 ini adalah tidak bisa digunakan untuk mengatakan Yesus itu Allah. Karena sudah terjadi intervensi penerjemahan. Paling tidak seperti yang tadi aku tanya, dari mana kok bisa keluar narasi kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan? Itu dari mana? Itu kan ditambahkan. Gitu ya. Kemudian ini seharusnya terjemahannya begini. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya. Karena kalau dalam rupa Allah itu apa ya Allah? Kan yang bukan. Gitu loh. Ya, ini bahasa sastra. Makanya perlunya kita mempunyai wawasan kesusastraan. Gambar Allah itu bukan Allah, gambar handphone itu bukan handphone. Rupa Allah itu bukan Allah. Siapa yang pantas disebut dalam rupa Allah? Ya orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau orangnya bajingan masa makan dibilang, oh dia rupa Allah. Kan enggak. Gitu loh ya. Oke. Jadi kalau Yesus dikatakan dalam rupa Allah, ya sangat pantas karena dia orang yang soleh. Gitu loh. Ya. Gini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak berkeinginan, tidak berusaha merebut, tidak berusaha merampas untuk menjadi setara dengan Allah. Begitu seharusnya terjemahannya. Justru kebalik dengan ini. Kalau ini kan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nggak ada narasi sebagai milik yang harus dipertahankan.
Dan itu nanti dia itu kalau kita cari original teksnya itu ada diksi harmapak. Harmapak itu kalau kita lihat di terjemahan yang Inggris itu robbery. Robbery itu apa? Rampok, merampok, merampas, mengambil paksa. Jadi artinya Paulus ini menyatakan Yesus itu yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak ingin merampok kesetaraan itu untuk menjadi sama dengan Allah atau untuk menjadi Allah. Itu yang dimaksud. Lihat videonya. Nggak tahu kalau gue yang sudah berapa seri gue bahas. Terus lu mau bilang bahwa Paulus itu menjadikan Yesus itu Allah. Kumpul kamu sama teman-teman kafir Kristen sana, berhadapan dengan aku. Ya. Satu meja kamu duduk sana. Kita tak selesaikan semuanya. Oke, gue nggak ada babi-bu gue yang benar-benar salah. Kafir benar, kafir salah. Islam benar, Islam salah. Jadi nggak karena orang Islam benar dibela-belain, karena orang Islam salah juga dibela. Enggak begitu. Karena di sini objektif. Orang Islam juga bisa salah, orang kafir juga bisa salah. Nggak ada orang, oh dia Islam terus gue bener-benerin. Ya enggak lah. Kalau dia salah ya salah, kalau dia benar ya benar. Mas Beben salah, maka gue benerin. Sini dia. Tuh. Ya. Jarang kalian menemukan kajian-kajian seperti ini, jarang. Seperti kemarin sama saudara kita dari Samarinda, kajian itu kajian high class. Mana ada selama ini ulama siapa, kiai siapa, ustadz siapa yang punya kepedulian untuk mendekonstruksi Quran surat An-Nisa ayat yang ke-1, surat yang keempat ayat ada nggak yang punya kepedulian supaya kita tidak terkontaminasi Bible? Ada nggak? Gitu loh ya. Jadi kesungguhan belajar di sini menjadi perlu. Tuh. Ya, itu pilih-pilih sudah gue jelaskan seperti itu. Kalau kurang jelas, lihat ke videonya. Jadi terjemahan itu seharusnya ya yang Paulus mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah Yesus itu Kanjeng Nabi Isa itu dikatakan, digambarkan, dinyatakan oleh Paulus yang walaupun dalam rupa Allah tidak pernah berpikir untuk merampas kesetaraan atau menjadi Allah. Enggak. Jadi Yesus itu rupa Allah tapi dia tidak mau merampok, tidak mau robbery, tidak mau harmafak, tidak mau merampas sehingga dia setara menjadi Allah. Tidak mau. Itu lah kok dibalik terjemahannya. Ya. Oke. Ini sudah. Sekarang kita kesini. Ini sudah ada 1 sampai 15 seri. Silakan ditonton. Maka di sini gue akan coba menjelaskan dari sudut yang lain. Selain dari 15 seri itu, ya, silakan ditonton. Gue akan menjelaskan dari sudut yang lain, dari sudut terjemahan interlinear. Ya. Roma 95. Kalau kita lihat ya, dengan apa-apa yang diterjemahkan depan ya, itu memang bermasalah. Lihat video debat gue dengan Pendeta Ferdinand, Ketua Bamak, Badan Musyawarah Antar Gereja Jawa Barat, berapa lama itu? Sudah ada setahun lalu mungkin ya. Lihat di sana. Kan ini diajukan, maka gue selesaikan dengan baik. Karena di sini ini masalahnya masalah domir. Ini masalah domir. Beben, perhatikan, kalau nggak tahu domir, kamu ngerti lah, kamu kalian pinter juga kok kalau baca-baca Al-Quran tuh, bahkan
Ya cukup ngerti lah ya domir. Kalau nggak ngerti kata ganti. Iya itu mau dikemanakan. Di sini nanti itu masalahnya gitu. Iya, domir iya itu mau dikemanakan? Mau Yesuskan? Apa mau dialahkan? Iya ini merujuk kemana? Kan pertarungannya di sana. Nah kalau sudah begini nanti tanda baca itu mempengaruhi. Titik mempengaruhi, koma mempengaruhi. Karena salah menempatkan titik dan koma, maka akan salah juga memahami pesan Paulus tentang Roma 95 ini. Ini kan tentang domir, iya ini mau dibawa kemana? Ya. Sekarang aku mau bacakan. Nanti yang penting aja aku tulis ya. Karena ini banyak dan panjang. Banyak komparasi terjemahannya ya. Ini pakai yang 1974 ya. Terjemahan baru ya. Ini Sabda ini, produk Sabda web. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias ya dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Titik dia ya. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ianya itu kemana? Kalau ianya ke Yesus, anggapanmu seperti ini, maka Yesus adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Itu kan jadi kacau karena apa? Ya, di situ sudah ada titik. Ya. Sudah ada titik. Jadi begini, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Titik. Kira itu? Kira itu? Itu? Kemana kira itu? Kira itu? Coba lihat ini. Yang ada di atas segala sesuatu, titik. Nih. Baru ia adalah Allah. Siapa ia itu? Kan kembali ke domir. Permasalahannya domir. Sekarang ke AYT 2018 ya, itu tadi web ya, Sabda web 1974. Ini 2018 berarti baru kemarin ini. Ya. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur dan dari mereka lah menurut daging Kristus berasal, yang adalah Allah atas segala sesuatu, diberkatilah selama-lamanya. Amin. Ini koma dia. Kristus berasal, yang adalah Allah. Jadi Kristus jadi Allah kalau di terjemahan ini. Ya. Itu AYT 218. Sekarang ini kembali ke Sabda tapi tahun 54 ya. Kalau tadi kan Sabda tahun 74. Berapa tahun berarti? 20 tahun kemudian didekonstruksi lagi terjemahannya ya. Begini. Sabda ya, web Roma 95 ya. Tahun 54 ini 1954. Dan yang empunya segala nenek moyang dan dari antaranya terbit Kristus cara manusia yang di atas sekalian, Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Nah ini. Itu koma ini.
gue tertarik dengan ini. Loh kok Tuhan? Artinya kalau Yesus jadi Tuhan, gue kagak ada masalah. Kan sudah ada videonya. Yesus Tuhan iya, tapi bukan Allah. Nah, setelah gue cek terjemahan ini salah. Yang betul itu Allah memang, karena di sana itu bukan Kyrios tapi Theos. Gue sebetulnya sudah girang terjemahan Sabda tahun 54 ini ya, karena dia tidak pakai Allah tapi pakai Tuhan. Lah kalau Yesus disebut Tuhan ya nggak ada masalah. Tapi jangan sebut Yesus itu Allah. Yang jadi masalah dalam ketertarikan gue ya tentang terjemahan Sabda tahun 1954 ini, gue cari original teksnya ternyata bukan Kyrios tapi Theos. Artinya terjemahan ini salah. Ya. Karena dia menggeser dari Allah menjadi Tuhan. Sebetulnya terjemahan ini menguntungkan gue kalau gue mau beradu argumentasi ya. Tapi kan gue enggak mau. Gue nggak cari menang, nggak cari kalah. Ngapain menang kalah dicari? Tapi cari mana yang benar, mana yang salah. Sebetulnya kalau berbekakan terjemahan ini selesai sudah. Nah ini Yesus Tuhan loh ya, bukan Allah. Kalau Yesus Tuhan nggak ada masalah, tapi jangan Yesus Allah. Selesai sudah. Tapi kan gue tidak mau memanfaatkan kesalahan Sabda Web ini menerjemahkan ya ketika tahun 1954 yang seharusnya diterjemahkan Allah diterjemahkan Tuhan. Oke. Terus ini TSI ya 2014 berarti baru kemarin. Mereka adalah orang Yahudi, jadi disebut mereka itu orang Yahudi ya. Memang Yesus kan Yahudi ya. Jadi Yesus dan murid-murid Yesus itu Kristen perdana itu, Nasrani perdana itu lebih tepatnya begitu, itu Yahudi gitu ya. Begini, mereka adalah orang Yahudi, keturunan bapak-bapak leluhur yang dipilih Allah. Mereka juga yang menjadi saudara sebangsa Kristus secara jasmani di bumi ini. Meskipun Kristus adalah Allah atas segala sesuatu, terpujilah Dia selama-lamanya. Amin. Ini justru gawat ini. Ini terang-terangan mengatakan Yesus itu Allah. Ya. Dikatakan di sini ya. Meskipun Kristus itu adalah Allah atas segala sesuatu ya. Meskipun sebetulnya ini nanti bisa diperdebatkan juga. Cuman berdebatnya itu akan menjadi berbuih-buih ya. Karena bagaimana memposisikan Allah itu. Nanti kita bisa lihat di Perjanjian Lama Allah berdiri di sidang para Allah. Nah itu gimana itu? Karena judge, hakim juga itu disebut Allah. Itu loh ya. Jadi jangan keburu-buru menyimpulkan apa sebetulnya mau TSI ini. Ya. Maksud dia itu Allah yang sebagaimana. Gitu ya. Tetapi apapun adanya di sini dinyatakan bahwa meskipun Kristus adalah Allah atas segala sesuatu. Allah yang seperti apa? Gitu ya. Oke. Karena sesuatu yang dibilang Allah itu belum tentu juga merujuk dalam pemahaman yang menjadikan langit dan bumi. Gitu. Ya. Seperti tadi ya, Allah berdiri di sidang para Allah karena para hakim itu juga disebut Allah. Makanya penegak keadilan itu wakil Allah. Hati-hati. Jangan disuruh menegakkan keadilan, justru menggorok keadilan. Sekarang MIL ya. MILT 2008. Yang empunya para leluhur dan yang daripadanya datang Mesias secara daging. Yang adalah Allah atas segala sesuatu yang terberkati sampai selama-lamanya. Nih. Allah ya. Ini APB bukan AVB, AF bukan F. AVB, VVIVA ya, AVB 2015. Ini lebih mudah lagi. Mereka ialah keturunan nenek moyang yang termasyhur, bahkan dari antara mereka juga Kristus lahir sebagai manusia. Dialah yang terutama dari segala sesuatu. Itu enggak titik, koma dia. Allah yang terpuji selama-lamanya. Amin.
Terjemahan yang ada seperti itu. Ya. Gue sudah jelasin di 15 seri itu, nanti gue tampilkan terjemahan yang lain. Itu begini. Ia, domir ia itu adalah yang menjadikan siapa? Mereka sebagai keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias yang dimaksud. Siapa ia itu? Ya Allah. Makanya disebut ia adalah Allah. Siapa dia itu ya? Allah itu ya, yang menjadikan mereka sebagai keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias yang dimaksud itu. Jadi dia berbalik, mundur ke belakang lagi untuk menjelaskan siapa ia itu. Itu loh, bukan Yesus itu iya, terus dia menjadi Allah, nggak begitu. Ya, oke, itu ada di kajian kita yang 15 seri Roma 95 ya. Sekarang kita coba sudah tinggal. Akan aku kasihkan ya terjemahan alternatif BIS 1985 Sabda Web ya, Rom 95. BIS, ini BIS. Begini. Ya, kalau yang tadi kan karena tidak begitu menjadi stressing point ya, tidak aku tulis tapi aku tunjukkan itu aja. Sekarang ini aku tulis. Ini sudah ya, kita fokus ke ini dulu. Nih, perhatikan. Mereka adalah keturunan. Coba kamu baca. Yang bold. Titik koma bilang mereka adalah keturunan dari nenek moyang kita. Dari nenek moyang kita. Titik. Kristus secara manusia berasal dari bangsa mereka. Bangsa mereka. Titik. Ia lebih tinggi dari semuanya. Dari semuanya. Titik. Terus terpujilah Allah. Lihat ini. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Terus amin. Lihat ini, terpujilah Allah. Ini titik. Apakah ia itu menjadi Yesus? Coba kamu komparasi dengan terjemahan yang ada. Ia adalah Allah yang terpuji selalu. Terus ianya kamu bawa ke Yesus. Kan kacau. Lihat ini. Mereka, orang-orang Yahudi itu ya, adalah keturunan dari nenek moyang kita. Kristus secara manusia, bukan Kristus secara Allah. Kurang jelas apa Paulus kalau ngomong? Kristus secara manusia berasal dari bangsa mereka. Ia lebih tinggi dari semuanya. Tapi setinggi-tingginya Yesus, dia tidak pernah dijadikan Allah oleh Paulus. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Jadi yang terpuji untuk selama-lamanya itu siapa? Allah. Jadi ia itu, domirnya itu kembali ke Allah, bukan ke Yesus. Jelas nggak? Ini BIS 1985 ya, Sabda Web,
Roma 95. Tuh. Nanti ada lagi terjemahan Selebear 2011. Ya. Yang intinya yang perlu kita kaji itu kan di sini. Di sini nih. Di sini nih. Siapa yang terpuji, ya? Allah. Ya, memang benar Yesus itu ya lebih tinggi dari semuanya karena dia pada waktu itu menjadi utusan, menjadi nabi. Dia lebih tinggi dari semuanya. Tapi setinggi-tingginya dia bukan berarti dia terus menjadi Allah, enggak. Karena ada otoritas Allah, para nabi. Lah kalau para nabi dibanding manusia-manusia lainnya ya jelas lebih tinggi nabi dong. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi, ia lebih tinggi dari semuanya. Terpujilah Allah ya untuk selama-lamanya. Amin. Di mana Paulus menjadikan Yesus Allah? Ayo ngomong. Ya. Jadi di seri yang ke-15 tadi yang sudah aku tunjukkan itu sudah ada penjelasannya. Aku tambahin informasi baru satu ini. Aku tambah lagi satu lagi supaya lebih mantap. Batukmu itu supaya cerdas, nggak goblok. Ya, ini dari sebentar. BIS 1985 ya. Sabda Web ya. Mereka adalah keturunan dari nenek moyang kita. Kristus secara manusia berasal dari bangsa mereka. Ia lebih tinggi dari semuanya. Titik loh ini ya. Baru masuk ke sini. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Wajar. Ini kan penutup ini. Kita mau ngomong berdoa misalkan ya. Bla 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 bla. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Ini kan kalimat penutup. Kok terus menjadi ia adalah Allah. Terus ianya dibawa ke Yesus. Ya karena sebelum menerjemahkan sudah terkontaminasi dogma. Yesus harga mati pokoknya harus jadi alat. Di sana masalahnya. Padahal tidak begitu. Ya. Terpujilah Allah untuk selamanya. Ini kan penutup, makanya ditutup amin. Gitu loh. Dan ini sebetulnya mau kalimat redaksinya apa saja nggak ada masalah, karena ini biasanya digunakan dalam penutup doa. Gitu loh ya. Clear ya? Oke, sekarang kita buka yang Selber. Ini aku hapus ya. Yang jelas tidak ada Paulus ya menjadikan Yesus itu sebagai Allah. Oke. Sekarang yang Selber. Gitu. Selber 2011 ya. Ayo. Mereka adalah keturunan nenek moyang nenek moyang yang besar titik yang besar titik bahkan dari antara mereka jugalah Al-Masih lahir sebagai manusia. Nah, sebagai manusia. Bukan 100% manusia sebagai Allah. Lahir sebagai manusia. Titik. Terus Dialah yang terutama. Dialah yang terutama Dari segala sesuatu titik. Dari segala
sesuatu. Titik. Terpujilah Allah selama-lamanya. Mantap. Lihat ini. Terpujilah Allah Selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Titik. Amin. Dah. Nih. Masih mau mengatakan bahwa Paulus menjadikan Yesus itu Allah. Sorry. Iya ya, betul-betul. Masih mau mengatakan Paulus menjadikan Yesus itu Allah. Ini dia terjemahannya. Aku bacakan. Mereka adalah keturunan nenek moyang yang besar. Bahkan dari antara mereka jugalah Al-Masih lahir sebagai manusia. Dialah yang terutama dari segala sesuatu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Kalau di gereja begitu, yang setuju katakan amin. Aku juga ngomong, yang setuju katakan amin. Kalau nggak setuju, silahkan. Ya, jelaskan di mana Yesus itu dialahkan oleh Paulus. Ya, ini sudah jelas. Ini terjemahan Selber 2011 ya. Oke, sudah dengan gamblang aku sampaikan seperti itu ya. Bahkan sampai aku cari rujukan-rujukan di interlinear terjemahan, akhirnya mendapatkan suatu kesimpulan ya. Janganlah kau kira Paulus itu menjadikan Yesus itu Allah. Enggak. Bahkan dia berdasarkan sejarah tadi yang aku terima di awal sudah aku sampaikan, harus rela berpisah antara tubuh dan leher kepalanya karena dipenggal oleh Nero. Ya, dengan memadukan dua informasi, yang satu mereka orang-orang yang cukup kredibel menurut gue ya, dipenggal itu karena hutang. Yang satu mengatakan karena dia tidak mau mengikuti Allahnya Rom kalau kita Romawi ya. Gue agak bingung lah apa hubungannya hutang dan Allah. Ternyata biaya perjalanannya itu ditanggung Rom, maka dianggap hutang. Ketemu. Karena tidak mau mengatakan Yesus itu Allah, dipenggal sama Nero. Sejarahnya seperti itu ya. Tapi tetap aku ingatkan, sejarah itu relatif. Tergantung bagaimana kekuatannya ketika dia diuji ya. Sekarang bagaimana? Kembalikan saja ke Alkitabnya. Kalau sejarah itu kan relatif, orang bisa setuju bisa tidak, terserah saja. Ya. Ya, kalau kita tidak ketemu di sejarah, kembalikan ke Alkitabnya ya, bahwa tidak ada dikatakan bahwa Yesus itu ya dijadikan Allah oleh Paulus. Oke, sampai di sini aku kira ini menjadi penjelasan, penerang, pencerah bagi semuanya ya. Bagi teman-temanku Kristen ya, Anda jangan pernah berpikir bahwa Yesus itu dialahkan oleh Paulus. Jangan pernah berpikir, jangan pernah mengira itu, enggak. Karena dia setia terhadap syahadat sema. Sampai-sampai kepala harus berpisah dengan tubuh ya. Berikut juga teman-temanku yang Islam seperti si Beben dan penerus-penerusnya ini, jangan lagi berpikir seperti itu ya. Silahkan mengkritisi Paulus dalam Torah, dalam Sunnah, dalam teologi salib, apalagi setelah itu silahkan di sana, tapi dalam konsep teos jangan ya. Sudah aku paparkan seperti ini, semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua ya, sehingga kita tahu ya, tidak lagi kita berbuat tidak adil, menimpakan kesalahan pada orang yang tidak salah. Orang Paulus nggak tahu tentang Tritunggal kok mau dilimpahkan ke dia. Tritunggal itu nanti muncul satu nama, Tertulian, lain lagi, bukan Paulus gitu. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya,
Semoga yang belajar dan yang mengajarkan mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya ngaji bareng bersama Gus Putih di channel ini. Ya, salam Isra, Islam rasional, selamat berpuasa, matur nuwun. Alhamdulillah.